Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, aksi nyata Merdeka Belajar oleh Badriah Marianti, guru SDN Ciganitri 2, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Para guru hebat mengenai topik Merdeka Belajar sendiri terdiri dari 3. Yang satu, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk modul pelatihannya sendiri terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali, dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi, sebelum kita memerdekakan murid kita, maka kita harus memerdekakan diri kita sendiri dengan cara kita merefleksi diri apa yang telah kita lakukan. Juga harus menjelaskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Karena zaman bergerak terus secara dinamis, juga harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Mengajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran kolonial yang masih kita pakai harus kita rubah. Misalnya, diantaranya meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, kemudian memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian untuk kodrat zaman sendiri yaitu mengenai isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak tersebut yang kemudian bisa berkembang. Dan perlu diingat bahwa menurut Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa segala kepentingan anak baik mengenai hidup diri pribadi maupun kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kodrat keadaan. Dalam mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh, kita mengenal ada yang namanya asas trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu sendiri artinya pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen itu sendiri adalah perencanaan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar maupun dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita harus melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan karena pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya menjadikan pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bahkan zamannya lagi, guru mendikte murid. Guru harusnya menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman pada murid tersebut. Kemudian, setiap murid juga memiliki kodrat kekuatan potensi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdapat 3 sentra pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak. Keluarga adalah tempat anak tumbuh, sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, sikap perilaku, dan budi pekerti. Rumah merupakan kegiatan pendidikan yang kedua, yang berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Sedangkan kemasyarakatan merupakan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah.
pendidikan di masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Nah, para guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya, Badriah Maryanti. Salam Merdeka Belajar.